Pukul 8:15 pagi, saat melakukan pemantauan dari pos tinjau yang berada di atas pohon, saya melihat 4 orang anggota KKB berada di antara pepohonan, sekitar 600 meter dari posisi camp kami. Keempatnya terlihat memegang senjata api laras panjang. Salah satu di antaranya memegang senjata jenis peir buatan Austria yang dikenal sangat berbahaya. Saya menghubungi rekan yang berada di camp untuk segera bergerak mencegat pergerakan KKB. Saya memerintahkan 4 orang rekan bergerak ke arah jam 3. Setelah 700 meter, mereka bergerak ke arah jam 9 kira-kira 200 meter. Pukul 8:45, rekan-rekan saya tiba di titik yang saya perintahkan. 5 menit kemudian, mereka sudah menemukan posisi KKB. Saya memerintahkan mereka untuk mengambil posisi siap tembak dan menunggu tembakan pertama saya sebagai aba-aba eksekusi. Kemudian, saya pun memposisikan salah satu dari anggota KKB ke titik 0 teleskop senapanku. Seiring tembakan senapanku, tembakan dari rekan-rekan pun menggema secara bersamaan. Namun, ternyata rekan-rekan kurang koordinasi untuk memilih target sasaran. Salah satu orang KKB, yaitu yang memegang senjata Steyr AUK, justru tidak tersentuh peluru. Ia pun melesat melarikan diri ke arah utara dan menghilang di antara pepohonan. Saat kembali bergabung, kata-kata puisi pun meluncur dari mulutku. 4 rekan saya hanya bisa diam. Informan kami yang masih ikut bersama kami, memberikan informasi tentang kemungkinan lokasi tujuan KKB yang selamat dan melarikan diri saat penyergapan tadi. Walau sedikit tidak yakin, kami pun berangkat menuju lokasi sesuai yang diinformasikan informan kami. Pukul 12:10 tengah hari, kami tiba di lokasi. Suatu perkampungan di dataran rendah yang luas. Terlihat ada beberapa rumah atau honai yang sudah tidak terurus. Beberapa honai bahkan sudah dikelilingi semak-semak ilalang. Tidak ada tanda-tanda adanya aktivitas warga. Saya bertanya kemungkinan posisi honai tempat satu anggota KKB bersembunyi kepada informan. Ia menjawab tidak tahu. Namun, ia yakin KKB yang melarikan diri tersebut bersembunyi di salah satu honai. Saya memutuskan untuk merapat ke semak-semak yang berada sekitar 200 meter di depan perkampungan. 4 orang rekan saya perintahkan untuk tetap di tempat dan mengawasi sekitar perkampungan. Pukul 12:45, saya sudah berada di semak-semak di depan perkampungan. Dengan teleskop senapan, satu persatu honai saya amati dan cermati, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hampir semua pintu honai sudah rusak dan terbuka. 1,5 jam mengamati, tanda-tanda keberadaan KKB belum juga terlihat. Satu jam kemudian, mata saya mulai lelah. Binatang kecil rasanya sudah berpesta pora di kujur tubuhku. Pukul 15:20, saya kembali mengamati honai satu persatu, hasilnya sama saja. Nihil. Saya mengunci tripod pada posisi yang mengarahkan senapan saya ke salah satu honai yang paling saya curigai sebagai tempat KKB bersembunyi. Pukul 16:40, tiba-tiba mata saya menangkap bayang-bayang yang bergerak di tengah salah satu pintu honai. Bosan dan lelah saya akhirnya terbayar. Anggota KKB dengan senapan Steyr AUK-nya terlihat berdiri dan siap bergerak keluar. Tanpa menunggu lagi, ia pun saya sekolahkan. Menunggu sampai 4 jam lebih, bagi saya adalah pengalaman yang pertama. Dan ternyata tidak sia-sia.